Puji Tuhan, senang sekali bisa kembali menyapa Bapak Ibu Saudara melalui renungan singkat hari ini. Hari ini kita belajar bersama-sama tentang bersatu. Ya, bersatu biasanya itu berhubungan dengan suatu komunitas. Biasanya berhubungan dengan suatu kumpulan, entah itu di dalam keluarga, di dalam komunitas pelayanan, di dalam komunitas kita bekerja. Nah, saudara, bersatu itu artinya adalah sepakat, seia, sekata, sehati, yaitu bersatu. Di dalam bersatu kita tidak berkata kepentingan pribadi, tapi kepentingan bersama. Ya. Kita dan bukan mereka, itu bersatu. Bapak Ibu Saudara, di dalam Taman Eden, Allah sudah menciptakan yang namanya kesatuan. Ketika Allah menciptakan Adam, ya, lalu yang selanjutnya Allah menciptakan Hawa. Dan kita tahu bersama Allah memberkati Adam dan Hawa sehingga mereka menjadi suami istri. Mereka bukan lagi dua, tetapi mereka satu. Satu daging. Ini berbicara tentang kesatuan. Dan begitu indah kesatuan yang tercipta di Taman Eden antara hubungan Allah dengan manusia, ya, hubungan suami istri, mereka bersatu di dalamnya. Di dalam kesatuan mereka menikmati keindahan di Taman Eden. Mereka menikmati berkat Tuhan yang ada di Taman Eden. Makanan ada di sana, ya, buah-buahan ada di sana. Mereka menikmati segala berkat Tuhan di dalam kesatuan. Namun kita tahu bersama dosa telah merusak kesatuan itu. Dan akibat rusaknya kesatuan itu, maka mereka kehilangan berkat Tuhan. Mereka harus diusir dari Taman Eden. Ya, mereka diusir dari taman yang indah. Sehingga mereka tidak lagi menikmati berkat Tuhan di Taman Eden. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, betapa pentingnya kesatuan itu. Dan kita juga tahu bersama kesatuan yang rusak di antara hubungan saudara, antara Kain dan Habel. Karena kesatuan yang rusak di dalam hatinya Kain, maka timbul kebencian kepada Habel. Timbul iri hati kepada Habel. Timbul rencana jahat untuk membunuh adiknya, yaitu Habel. Kesatuan yang rusak di dalam hati Kain membuat dia merencanakan rencana yang jahat, membuat dia melihat segala sesuatu yang dilakukan oleh adiknya. Dia merasa tersaingi. Hati-hati dengan kesatuan yang rusak di dalam hati kita. Kalau kesatuan yang rusak dalam hati kita, maka cenderung kita akan merasa tersaingi. Cenderung kita akan merencanakan hal yang buruk bagi sesama kita. Kenapa? Karena kesatuan itu rusak. Dan itu yang terjadi dalam hati Kain. Karena kesatuan yang rusak dalam hatinya, hal itu membuat dia iri, membuat dia benci, bahkan dia merencanakan yang jahat dan sampai kepada pembunuhan. Dia membunuh Habel, adiknya. Saudara, betapa pentingnya kesatuan itu. Kesatuan itu dapat terwujud ya ketika kita memiliki kerendahan hati. Kita tidak sombong. Di dalam satu perkumpulan atau suatu komunitas, kalau masih ada yang namanya kesombongan, maka akan sulit tercipta yang namanya kesatuan. Itulah sebabnya orang yang rendah hati mudah untuk bersatu. Kesatuan bisa terwujud ketika kita memiliki kesabaran. Kita sabar terhadap sesama. Kenapa? Kalau tidak sabar, maka dalam satu komunitas akan mudah bertengkar, mudah terjadi perpecahan. Karena kalau tidak ada yang satu ini, kesabaran. Mengapa kita harus sabar? Karena orang-orang di sekitar kita, teman kita, sahabat kita, bahkan orang terdekat kita,
Bisa saja mereka secara tidak sadar menyinggung perasaan kita. Bisa saja mereka secara tidak sadar mungkin menyakiti hati kita. Tapi kalau ada kesabaran dalam hidup kita, kita akan tetap menerima mereka apa adanya. Kesatuan bisa terwujud ketika ada kesabaran. Kesatuan dapat terwujud ketika ada kasih di dalam hati kita. Kita saling mengasihi satu dengan yang lain, ya. Kasih yang menjadi dasar kita bersatu. Ya, kasih yang menjadi dasar untuk kita melangkah dalam kesatuan. Kesatuan seperti apa yang Allah inginkan terjadi dalam hidup kita? Itu tercatat dalam Efesus pasal 4 ayat yang ketiga. Saya baca untuk kita semua ya. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh. Nah ini dia. Yang pertama, kita satu dalam roh ya. Oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh ayat yang keempat. Ya, satu roh, satu tubuh ya. Yang ketiga adalah satu pengharapan ya. Satu pengharapan. Yang keempat adalah satu Tuhan. Satu iman. Satu baptisan. Satu Allah dan satu Bapa. Ya, kita punya satu Allah dan satu Bapa. Bapa kita adalah Allah kita ya. Puji Tuhan. Kesatuan seperti itu yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Mengapa kita harus bersatu? Yang pertama adalah orang yang bersatu tanda dia memiliki pengetahuan yang benar. Bahwa memang di dalam panggilan kita, ketika Allah memanggil kita menjadi orang percaya, salah satu dari panggilan itu adalah kita dipanggil untuk bersatu. Kita bersatu dengan sesama tubuh Kristus. Kita bersatu dengan sesama orang percaya. Ya, orang yang bersatu dia mengerti benar panggilannya. Dia memiliki pengetahuan tentang panggilannya. Bahwa di dalam panggilannya terkandung yang namanya bersatu atau kesatuan. Yang kedua, ya, mengapa kita harus bersatu? Orang yang bersatu, tandanya orang itu adalah orang yang dewasa. Efesus pasal 4 ayat yang ke-13, saya baca untuk kita semua. Sampai kita telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh. Kalau kita suka dengan bersatu, berarti itu tandanya engkau dewasa. Sebaliknya, kalau kita tidak senang dengan yang namanya bersatu, berarti kita belum dewasa di dalam Tuhan. Mengapa kita harus bersatu? Yang ketiga adalah orang yang suka dengan yang namanya kesatuan, maka orang itu tandanya dia bertumbuh di dalam iman. Mengapa kita harus bersatu? Karena di dalam kesatuan tercipta yang namanya keindahan. Ya, puji Tuhan. Kita baca dalam Mazmur pasal yang ke 133 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian Syairah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saudara perhatikan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Ya, apabila saudara diam dengan rukun. Tidak dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya ketika engkau memiliki harta yang banyak. Ketika engkau memiliki rumah yang mewah, mobil mewah, uang yang banyak. Bukan di situ dasarnya. Tapi dasar keindahan itu adalah ketika kita hidup rukun. Ketika kita hidup bersatu di dalam Tuhan. Maka akan indah di dalamnya. Saudara, kalau engkau mau mengalami keindahan di dalam komunitasmu, ya, di dalam pekerjaanmu, di dalam keluargamu, maka berusahalah hidup di dalam kesatuan. Ya, mengapa kita harus bersatu? Sebab di mana ada kesatuan, maka Allah menyatakan dirinya di sana. Ya, itu tercatat di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-20. Ya, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan Yesus berkata, maka aku hadir di sana.
Ketika kita bersatu hati, ketika kita sepakat, ketika kita seia sekata, maka Allah menyatakan dirinya. Kalau Allah menyatakan dirinya di dalam kesatuan, maka kita akan melihat keindahan. Kita akan melihat berkat di sana. Ya, kita akan melihat sesuatu yang indah. Bahkan kita akan mengalami pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan. Mari kita berjuang untuk menciptakan kesatuan di dalam keluarga kita, di dalam komunitas saudara, di dalam pekerjaanmu, ya, di dalam pelayanan kita bersatu, maka engkau akan melihat keindahan, engkau akan melihat berkat Tuhan tercurah di sana. Kenapa? Karena Tuhan menyatakan dirinya di dalam kesatuan. Tuhan Yesus memberkati.